Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang menuju sore teman-teman simposium baik yang offline maupun yang online. Alhamdulillah syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita sampai ke diskusi yang ke-258. Yang kali ini kita akan membahas tentang salah satu yang cukup barangkali sering kita dengar tentang the beauty myth atau mitos kecantikan dari tokoh bernama Naomi Wolf. Sebelumnya saya ucapkan karena kebetulan diskusi ini dilaksanakan pada tanggal 21 April 2024, maka saya ucapkan selamat Hari Kartini kepada seluruh perempuan di Indonesia dimanapun kalian berada. Kita akan membahas, mungkin nanti bisa kita refleksikan dan kenapa merasa penting bahwa perjuangan pembebasan perempuan itu harus selalu dan terus dikeluarkan. Membicarakan tentang Naomi Wolf, mungkin teman-teman atau bicarakan tentang mitos kecantikan, kita akan melihat bahwa kenapa kecantikan itu sebuah mitos, bukan kecantikan sebuah. Ada yang mengatakan sebagai sesuatu yang aktif, bahwa kecantikan adalah suatu kata kerja. Ada yang mengatakan bahwa kecantikan itu adalah sesuatu yang pasif, sehingga dia tidak bergerak, sesuatu yang terberikan dan lain sebagainya. Dan apakah ketika disebut bahwa kecantikan itu adalah sebuah mitos, apakah dia sesuatu yang sebenarnya kita kejar-kejar dan itu adalah seperti sebuah hantu? Sama seperti katanya Naomi Wolf di salah satu bukunya, yang bukunya tentang The Beauty Myth ini, dia mengatakan bahwa lebih susah membunuh hantu dibandingkan realitas, dibandingkan kenyataan. Itu menunjukkan bahwa mitos-mitos kecantikan itu dianalogikan seperti hantu-hantu yang sebenarnya kita pikirkan, kita ingin kita wujudkan, ingin kita kejar mati-matian, dan sebenarnya itu adalah sebuah hantu-hantu yang diciptakan untuk meninabobokan kita, gitu. Kita masuk ke Naomi Wolf, kita kenalan dulu dengan Naomi Wolf. Naomi Wolf ini nama panjangnya Naomi Rebecca Wolf, lahir 12 November 1962. Ia merupakan seorang penulis dan jurnalis kenegaraan Amerika Serikat. Ia menerbitkan salah satu buku perdananya, yaitu tentang The Beauty Myth atau mitos kecantikan tahun 1991. Dan itu yang menjadikan dia sebagai seorang pelopor feminisme gelombang ketiga. Jadi kalau kita membicarakan tentang isu-isu feminisme gelombang-gelombang sebelumnya, maka kita akan berkenalan atau mungkin barangkali sudah dibahas kemarin-kemarinnya tentang tokoh-tokoh feminis-feminis yang lain seperti Mary Wollstonecraft, ada Betty Friedan dan lain sebagainya, yang Simone de Beauvoir yang menjadi pelopor feminisme gelombang pertama dan gelombang kedua. Nah, Naomi Rebecca Wolf ini atau Naomi Wolf ini memiliki buku-buku yang lain selain The Beauty Myth ini. Ada karya yang lain tahun 94, The Fire with Fire, The New Female Power and How to Use It. Ada juga dengan judul Promiscuities, A Secret History of Female Desire, Misconception. Ada juga The Tree House dan banyak lainnya. Tetapi konsentrasinya atau fokusnya adalah isu-isu terkait isu keperempuanan. Keterpengaruhannya, dia sangat dipengaruhi juga oleh feminis-feminis yang lain seperti Betty Friedan, Mary Wollstonecraft, dan karyanya The Beauty Myth ini sempat dipuji juga oleh Betty Friedan dan beberapa feminis yang lain seperti Gloria Steinem dan seperti juga Camelia Paglia, yang walaupun responnya sebuah kritikan gitu, bukan memuji. Nah, The Beauty Myth ini korelasinya dengan karya-karya yang lain bahwa Naomi Wolf menyadari gerakan-gerakan pembebasan perempuan itu seperti gelombang-gelombang yang lain. Yang membedakannya adalah titik fokus yang menjadi pokok atau poin yang diperjuangkan oleh feminisme gelombang-gelombang sebelumnya. Jika pada Mary Wollstonecraft, ada pada Betty Friedan, perempuan atau domestifikasi perempuan atau sebut saja ibuisme, atau bagaimana perempuan dianalogikan bahwa surganya atau ruang kerja perempuan itu adalah ibu rumah tangga, dan bagaimana
iklan media sosial dan berbagai industri-industri itu memberikan citra bahwa ruang lingkup atau ruang kreasi perempuan hanya sebatas ibu rumah tangga, sehingga melahirkan teori-teorinya Betty Friedan. Baru kemudian Simone de Beauvoir dengan eksistensialismenya mengatakan bahwa perempuan punya hak atas tubuhnya sendiri. Baru kemudian feminis-feminisme yang lain juga mulai menyuarakan gerakan-gerakan untuk memberikan ruang-ruang yang seharusnya dimiliki oleh perempuan sebagaimana laki-laki. Pun dengan Naomi Wolf. Naomi Wolf ini memberikan disebut sebagai feminisme gelombang ketiga karena The Beauty Myth ini memberikan satu garis besar bahwa ada penindasan dengan bentuk yang lebih modern, yaitu bagaimana perempuan itu menjadi korban atau perempuan terjebak dalam hegemoni kecantikan yang sebenarnya itu adalah memiliki ide-ide terselubung atau memiliki kepentingan-kepentingan terselubung. Sama seperti begini. Jadi Naomi Wolf itu sempat menceritakan bahwa tahun-tahun 1930-an atau abad 19 awal atau abad 20 awal, 19 awal 19 akhir, banyak sekali perempuan yang mengalami anoreksia. Atau begini, mitos kecantikan itu muncul karena adanya image atau citra perempuan yang ideal. Seperti misalnya bagaimana perempuan harus kurus, bagaimana perempuan harus berambut pirang. Kalau dianalogikan seperti Barbie. Mungkin teman-teman tahu Barbie gitu ya. Barbie sangat seksi sekali, putih misalnya, rambut pirang, hidung mancung dan lain sebagainya. Seolah-olah itu sesuatu citra yang ideal, citra yang sempurna. Sehingga semua orang, semua perempuan berusaha untuk, atau walaupun tidak semua orang, tidak semua perempuan, semua berusaha untuk menjadi seorang Barbie begitu. Sehingga yang banyak sekali perempuan yang berusaha untuk melakukan diet, terus juga ada yang berusaha menambah implan di payudaranya supaya lebih besar misalnya. Dan banyak hal yang lain, padahal menurut Naomi Wolf penelitian menunjukkan bahwa banyak sekali perempuan-perempuan yang mengalami anoreksia yang itu berujung kepada kematian. Kenapa? Karena setiap mereka makan, mereka memuntahkannya. Supaya apa? Supaya tidak masuk ke dalam tubuhnya misalnya. Sehingga dia tidak tambah gemuk, dia mengurangi kalorinya. Sehingga sehari dia mengurangi hanya 1.200 kalori misalnya. Terus juga sehingga banyak sekali perempuan-perempuan yang justru dengan berusaha diet itu, dengan mengurangi kadar kalori yang ia konsumsi setiap harinya, itu justru membahayakan tubuhnya sendiri, membahayakan dirinya sendiri. Hanya untuk sampai kepada citra yang sebenarnya itu hanya khayalan atau hanya mitos. Terkait juga implan atau penambahan silikon misalnya dalam payudara gitu misalnya. Itu membahayakan, kenapa? Karena 30-70% itu bisa jadi pecah gitu. Sehingga itu akan membahayakan, sehingga menyebabkan kanker dan lain sebagainya, sehingga memberikan dampak yang negatif terhadap tubuh perempuan itu sendiri. Jadi banyak sekali, dan itu kebanyakan dialami oleh remaja-remaja perempuan. Sehingga makanya Naomi Wolf mengatakan bahwa apa sebenarnya melatar belakangi adanya mitos kecantikan ini. Jika merasa bahwa mitos kecantikan itu lahir dari sebuah atau latar belakang historis biologis, Darwin tidak pernah memprediksi itu gitu. Bahkan dalam sekitar 12.000 sebelum Masehi, Naomi Wolf dulu justru bukan perempuan yang harus menggoda laki-laki, atau bukan harus menggoda ya, justru laki-laki yang katanya dulu yang punya power itu adalah perempuan kepala suku gitu. Jadi perempuan yang nanti dia akan memilih siapa laki-lakinya. Jadi laki-laki harus berdandan, laki-laki harus mengalami harus merias diri, dia harus bergoyang dan lain sebagainya untuk menarik hati si perempuan. Lalu ketika mengatakan bahwa mitos kecantikan itu sama seperti bagaimana perempuan berusaha untuk menarik laki-laki, itu justru berbeda dengan apa yang terjadi dalam rentetan sejarah. Kenapa? Karena di masa lalu justru laki-laki yang seperti itu. Maka Naomi mengatakan bahwa bisa jadi hal itu merupakan salah satu bentuk pembungkaman supaya perempuan tidak memiliki power, atau supaya dulu
Ketika laki-laki diperlakukan seperti itu, sekarang perempuan ingin diperlakukan semacam itu. Maka katanya Naomi Wolf, perempuan tidak seharusnya berdiam diri. Gitu. Karena semakin perempuan berdiam diri, sama seperti ketika Betty Friedan belum memunculkan teorinya tentang saya lupa teorinya Betty Friedan itu. Sebut saja ini ya, domestifikasi perempuan lah ya. Sebelum muncul teori domestifikasi, mitos kecantikan ini semakin marak. Lalu kemudian ketika Betty Friedan memunculkan bahwa sebenarnya kita sedang dihegemoni oleh periklanan, dihegemoni oleh industri, bahwa sebenarnya perempuan itu punya keleluasaan untuk terjun di bidang publik dan juga di ruang domestik. Maka kemudian perempuan-perempuan mulai menyuarakan itu. Maka kemudian perempuan mulai memberikan atau waktu itu di Amerika ya. Amerika atau Eropa mulai memberikan keleluasaan sehingga perempuan mulai lebih sadar bahwa oh ternyata selama ini ya mereka hanya diperdaya. Nah, sama seperti mitos kecantikan ini. Menurut Naomi Wolf, menurut Naomi Wolf, mitos kecantikan ini juga bukan sesuatu yang sifatnya mitos kecantikan itu merupakan sesuatu yang objektif dan universal. Dalam artian bahwa mitos kecantikan itu seolah-olah perempuan harus menjadi sesuatu yang digambarkan sesuai dengan kehendak laki-laki. Sehingga kehendak atau perwujudan bagaimana perempuan harus menjadi, bagaimana perempuan harus berpenampilan, bagaimana perempuan harus berperilaku itu harus sesuai dengan kehendak laki-laki. Sehingga tidak muncul dari diri perempuan sendiri melainkan dari keinginan atau dari sudut pandang laki-laki. Sehingga seolah-olah kecantikan itu diposisikan jadi melalui beberapa analogi tadi tentang bagaimana di masa lalu dalam kisahnya 25.000 sebelum Masehi ya, di agama Dewi matriarkal yang saya katakan tadi, bahwa bagaimana laki-laki Wodabe menghabiskan waktu berjam-jam dalam sesi tata rias untuk menarik atau agar dinilai oleh perempuan. Itu salah satu bentuk bahwa tidak ada pembenaran historis dan biologis dari mitos kecantikan untuk membenarkan bahwa mitos kecantikan itu atau perempuan itu berhak untuk diperlakukan atau dihegemoni oleh laki-laki. Karena menurut Naomi Wolf, mitos kecantikan itu dilakukan oleh negara terhadap perempuan itu bukan karena atau tidak lahir dari perempuan sendiri, melainkan ada cita-cita terselubung atau kepentingan-kepentingan terselubung, dan justru merupakan hasil dari kebutuhan struktur kekuasaan, ekonomi dan budaya sebagai serangan balasan terhadap perempuan. Maka ketika kecantikan didasarkan bahwa kecantikan lahir karena jenis kelamin, sudah dikatakan bahwa itu sesuatu yang bertentangan dengan sejarah, bahwa kecantikan itu sebagai estetika. Justru bagaimana laki-laki atau konsepsi tentang idealnya kesempurnaan tentang kecantikan itu justru bertentangan dengan estetika itu sendiri. Karena seperti yang katakan tadi, ada hegemoni citra ideal atau kecantikan yang ideal yang digeneralkan pada semua perempuan. Seperti harus putih, seperti harus kurus dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang sebenarnya tidak masuk akal. Makanya Naomi mengatakan bahwa sebenarnya Barbie ini dari mana sih? Dia bahkan tidak sama dengan orang-orang Eropa, dia tidak sama dengan orang-orang Asia, dan tidak sama dengan beberapa negara-negara yang lain. Seolah-olah itu muncul dari kiasan-kiasan atau imajinasi-imajinasi yang justru tidak masuk akal untuk diwujudkan oleh perempuan, begitu. Sehingga kata Naomi Wolf bahwa mitos kecantikan itu sebenarnya berkaitan dengan politik, keuangan, struktur kekuasaan dan budaya serta penindasan seksual, dan tidak berkaitan dengan perempuan sama sekali, melainkan dari kelembagaan dan kekuatan dari patriarki atau sudut pandang laki-laki.
Makanya mitos kecantikan itu justru menurut Naomi Wolf bukan atau sebenarnya selalu menentukan perilaku dan bukan penampilan. Kalau kita bicara tentang penampilan atau persaingan akibat dari adanya ideal image atau citra yang sempurna terhadap diri perempuan, itu justru memberikan persaingan atau memunculkan persaingan di antara perempuan-perempuan. Sehingga perempuan akan terpecah satu sama lain. Sehingga perempuan justru terjebak pada upaya-upaya identifikasi terhadap identitas dirinya tidak berdasarkan perilakunya, tetapi berdasarkan dari penampilan-penampilan yang itu membutuhkan persetujuan-persetujuan dari luar. Sama seperti begini, untuk kita memahami bahwa diri kita cantik bukan berasal dari bagaimana kita memahami diri kita sendiri, melainkan kita membutuhkan validasi dari luar. Dan itu yang disebut, yang dikatakan bahwa mitos kecantikan itu justru membutuhkan persetujuan dari luar, dan itu yang menjadi masalah. Kenapa? Karena dikatakan sekali lagi bahwa mitos kecantikan yang ada di publik itu bukan berasal dari diri perempuan, melainkan dari hegemoni industri kecantikan. Mitos kecantikan ini sudah ada sejak 1830-an. Dan ketika ia diciptakan melalui ada suatu yang namanya PBQ atau kualifikasi kecantikan yang diterapkan, bukan, beda. Standar Nasional Indonesia beda itu. Jadi ada memang ya nanti akan dibahas selanjutnya tentang bagaimana ada kualifikasi kecantikan yang itu dianggap sebagai sesuatu yang dijadikan barometer terhadap untuk menilai perempuan-perempuan, terutama di ranah profesional, misalnya di ranah kerja, di ranah jurnalisme. Pernah suatu kejadian yang berkaitan dengan bagaimana industri atau perfilman atau sebut saja dalam dunia jurnalistik misalnya itu mengatur tentang bagaimana perempuan berpakaian gitu kan. Ketika perempuan berpakaian terbuka, seolah-olah itu akan memantik hasrat si laki-laki, sehingga itu akan mengarah kepada pelanggaran. Sedangkan ketika perempuan menggunakan seragam-seragam yang sama dengan laki-laki, dianggapnya itu sebagai sesuatu yang mereka meniru laki-laki, sehingga posisi-posisi yang semacam itu. Dan ketika perempuan mengalami pelecehan seksual yang bahkan datanya, saya lupa di sini ada datanya juga, yang bahkan hampir separuh atau beberapa lebih dari separuh perempuan-perempuan yang bekerja di ranah publik itu pernah mengalami pelecehan seksual. Dan rata-rata itu disalahkan kepada si perempuan karena pakaiannya dan lain sebagainya. Perempuan seolah-olah dibuat merasa bersalah terhadap apa yang sebenarnya bukan kehendak dia. Kenapa? Karena ada tuntutan dari sistem-sistem yang membuat perempuan harus mengikuti, entah dia tidak harus berpakaian yang memakai rok misalnya, atau memakai pakaian yang sebenarnya itu tidak menggunakan sudut pandang perempuan, melainkan sudut pandang laki-laki. Tapi ketika laki-laki menggunakan baju-baju yang berotot, misalnya pakai baju-baju yang menunjukkan otot-ototnya, itu justru bukan sesuatu yang mengarah kepada pelanggaran, melainkan sesuatu yang sifatnya hanya wajar begitu. Nah, itu yang tidak adil dalam bagaimana persepsi atau sistem dalam kerja-kerja yang profesional itu mengintimidasi perempuan. Nah, Naomi mengatakan bahwa manipulasi hegemoni secara sadar yang dilakukan oleh industri itu sangat menguntungkan. Bayangkan, industri diet yang membuat paradigma bahwa perempuan itu harus kurus menghasilkan lebih dari 33 miliar dolar per tahun. Sedangkan industri kosmetik yang membuat perempuan seolah-olah dia tidak percaya diri dengan dirinya, merasa bahwa di dalam dirinya ada masalah, ada yang kurang dalam dirinya untuk sampai kepada tahapan yang sempurna, melalui iklan-iklan atau manipulasi-manipulasi yang diciptakan oleh industri kosmetik. Industri kosmetik sendiri mendapatkan penghasilan sampai 20 miliar dolar per tahun.
Industri bedah kosmetik yang membuat perempuan merasa tidak cukup dengan dirinya sehingga dia harus entah menambah implan payudara, entah menambah implan-implan yang lain dan lain sebagainya, itu hampir mendapatkan keuntungan lebih dari 300 juta dolar. Industri kosmetik terus juga banyak lainnya, yang itu menunjukkan bahwa secara sadar kita hanya menguntungkan atau hanya memberikan profit kepada industri-industri kecantikan yang itu menggunakan image perempuan dan membuat perempuan tidak percaya dan atau menghalusinasi bahwa dia akan sampai kepada citra yang sempurna seperti Barbie misalnya. Terus juga menurut Naomi Wolf, mitos kecantikan itu lebih berbahaya dibandingkan feminine mystic dan lain sebagainya. Jika mungkin dulu ibu rumah tangga masanya Betty Friedan ketika dia marah atau ketika dia merasa bahwa dia sedang dipermainkan atau mengalami intimidasi, dia membanting pintu atau mengekspresikannya, itu sesuatu yang bisa dilakukan gitu. Tetapi mitos kecantikan itu lebih kejam dibandingkan itu. Itu membuat perempuan itu terjebak dan tidak tahu dia harus mengeluapkannya kemana. Kenapa? Karena akibat dari mitos kecantikan itu tidak hanya menghancurkan perempuan dari segi fisik, yaitu dengan bagaimana kita berusaha untuk mengkonsumsi hal-hal yang membahayakan diri kita, merubah fisik kita yang itu juga membahayakan diri kita, melakukan diet makan sampai mengalami anoreksia dan lain sebagainya. Tetapi juga menyerang perempuan secara psikologis. Bagaimana dia tidak percaya diri, bagaimana perempuan terjebak dengan sehingga dia membutuhkan validasi-validasi yang lain di luar dirinya. Itu yang disebut Naomi Wolf lebih membahayakan dari feminine mistik manapun. Sehingga menurut Naomi Wolf yang diperlukan perempuan untuk mengekspresikan atau merespon bagaimana mitos kita terjebak dalam mitos kecantikan ini adalah perempuan tidak harus marah-marah dan lain sebagainya, tapi bagaimana perempuan merubah mindsetnya atau merubah cara berpikirnya. Karena itu yang nanti akan memudahkan kita untuk melemahkan mitos-mitos kecantikan, melemahkan kekuatan-kekuatan dari patriarki. Naomi Wolf juga mengatakan bahwa dari aspek ekonomi, mitos kecantikan itu seperti uang. Tidak lagi seperti mata uang, tetapi sebagai uang. Dia sebagai alat tukar yang digunakan oleh laki-laki. Bagaimana perempuan dinilai bahwa dia berharga atau tidak, bahwa dia dalam pernikahan misalnya, dia dihargai seolah-olah dia bisa ditukar dengan uang. Dia senilai dengan mata uang. Makanya kata-kata Naomi Wolf, laki-laki menggunakan kecantikan perempuan sebagai bentuk mata uang yang beredar. Makanya ketika revolusi-revolusi industri di masa lalu itu pada awalnya dia tidak sampai ke fase mitos kecantikan, tapi bagaimana kerja-kerja domestik, bagaimana paradigma-paradigma berpikir yang berusaha untuk dihegemoni, bagaimana tidak semasif sekarang, tapi mitos kecantikan sudah benar-benar dijadikan sebagai alat tukar. Sama seperti kata Naomi Wolf, sebenarnya kalau kita memikirkan, kalau kita membandingkan kekuatan, perempuan lebih kuat dibandingkan laki-laki. Itu dilihat dari bagaimana perempuan lebih mampu bekerja dengan jam kerja lebih banyak dibandingkan laki-laki. Jika dihitung, perempuan bisa bekerja 63 jam. Jika pekerjaan rumah tangga itu dihitung dalam seminggunya. Berbeda dengan laki-laki. Bahkan perempuan bisa bekerja di sektor industri, bisa bekerja lebih baik dibandingkan laki-laki. Maka kalau kita katakan bahwa mana yang lebih kuat, lebih tekun dan lebih konsisten perempuan ketika dia terjun di ranah-ranah industri atau di ranah-ranah publik. Makanya sedangkan dari segi populasi, perempuan populasinya lebih besar dibandingkan laki-laki di dunia. Maka mitos-mitos kecantikan itu adalah upaya untuk melemahkan kekuatan-kekuatan perempuan. Sehingga perempuan lebih mudah ditundukkan, sehingga perempuan itu tidak menuntut hak-haknya. Bayangkan ketika abad 17 feminisme pertama kali muncul dan bagaimana kita melihat dampak dari kemunculan feminisme.
yang kemudian membuat perempuan masuk ke ranah publik, itu sudah memberikan dampak yang luar biasa. Apalagi ketika perempuan sadar atau memiliki kesadaran, sehingga itu dianggap bahwa laki-laki merasa terancam dan menggunakan mitos kecantikan sebagai upaya untuk meninabobokan atau membuat perempuan terlena dengan hal-hal yang tidak penting. Terus ini, nah ini nih. Pada masa sebelum Perang Dunia Kedua, awalnya perempuan bekerja hanya 31,8%, meningkat sampai 53,4% tahun 84. Kemudian bentar ya, saya cari lagi, bentar. Perempuan populasinya ini di tahun ini kalau kita mengaca pada buku ini tahun 2002, mungkin sekarang persentasenya sudah berbeda. Cuman ketika di masa tahun 2002 persentase populasi perempuan itu 52,4% dari populasi dunia. Sehingga perempuan adalah mayoritas. Sehingga mungkin sekali perempuan memimpin begitu. Ya, betul. Terus juga ada beberapa hal yang dikaji oleh Naomi Wolf itu tentang mana ya, oke. Karena begini, kenapa mitos kecantikan itu bisa memperdaya perempuan? Karena mitos atau kecantikan itu digabungkan atau di sini hidup dalam jiwa sehingga dia menempel dengan harga diri. Ketika mungkin sebagai perempuan kita sadar bahwa ketika kita berusaha berpenampilan untuk mendapatkan validasi dari orang luar dan kita dikatakan jelek, sehingga jelek itu seolah-olah itu membuat perempuan bertindak jelek, merasa hidupnya jelek dan membuat perempuan atau membuat dirinya seolah-olah tidak utuh begitu. Sehingga kecantikan itu tidak hanya sebuah kata sifat yang melekat pada satu hal. Misalnya begini, apa ya namanya ya? Kita apa namanya ya? Sebut saja contohnya benda lah ya. Kalau misalkan ada 5 unsur misalnya, yang misalnya kecantikan ini unsur pertama dan misalnya dia dibilang bahwa oh dia jelek misalnya. Maka satu kata ini atau satu paradigma ini karena dia menempel pada harga diri itu merusak 5-limanya. Sehingga entah harga diri perempuan merasa tercemari, terus juga perempuan bertindak jelek, terus merasa bahwa dirinya sangat jelek sehingga cantik seolah-olah menjadi sebuah kebutuhan untuk memenuhi keutuhan dari diri perempuan. Itu yang membahayakan. Itu kata Naomi Wolf bagaimana kecantikan itu menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Karena perempuan sudah terperdaya dengan hal-hal yang kita mengejar sesuatu yang sebenarnya itu hanya mitos gitu. Sedangkan perempuan itu semuanya berbeda. Terus juga bentar ya, saya sambil wanita dihadapkan dengan dilema yang cukup besar, sama seperti yang saya katakan bahwa bagaimana dalam ruang kerja profesional perempuan dinilai melalui penampilannya, sehingga ketika ketika dia mengalami hal-hal yang mengarah kepada pelanggaran dalam arti seperti pelecehan seksual, maka perempuan dibuat merasa atau kecantikan itu atau hal-hal yang mengarah kepada kecenderungan itu dinilai dari sudut pandang laki-laki. Jadi kalau perempuan berpakaian terbuka misalnya dan laki-laki merasa terganggu, itu salah perempuan. Tapi ketika laki-laki menggunakan menunjukkan tubuhnya yang berotot, yang maskulin, itu hanya menunjukkan bahwa laki-laki memiliki kuasa.
Itu yang terjadi di ranah-ranah kerja. Dan bagaimana juga perempuan tidak secara fair dinilai dalam misalnya ketika ada dua jurnalis misalnya sedang mengikuti seleksi dan dua-duanya laki-laki dan perempuan lolos dalam artian bahwa di antara seleksi di antara selain perempuan yang laki-laki itu ada barometer yang menambah bagaimana perempuan harus bisa berpenampilan baik misalnya. Sehingga seolah-olah perempuan berusaha untuk sampai kepada indikator itu. Sehingga ketika indikator itu seolah-olah tidak ada atau dibuang dalam arti bahwa dia tidak merasa cantik, perempuan kalah gitu. Sehingga kita seolah-olah sedang berada dalam kungkungan kompetisi yang sejak awal memang tidak fair bagi perempuan. Terus juga dari segi mungkin ada pertanyaan dulu deh teman-teman. Sambil saya masuk kepada bahasan-bahasan yang lain. Budaya. Dari segi budaya sejak awal mungkin sama seperti gelombang-gelombang feminisme yang lain. Budaya sejak awal memang memposisikan perempuan, bahkan sejak abad 14 itu memposisikan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Bagaimana juga Simone de Beauvoir ketika mengatakan bahwa perempuan dianggap sebagai manusia kelas 2 atau dalam teori-teori yang menjadi latar belakang munculnya feminisme yang lain itu juga memposisikan bagaimana perempuan itu ditindas oleh budaya-budaya yang sebenarnya itu juga menggunakan sudut pandang laki-laki. Salah satu juga yang membuatnya semakin masif menurut Naomi Wolf adalah bagaimana majalah-majalah itu mengiklankan perempuan atau menggunakan citra-citra perempuan yang seolah-olah dia seorang perempuan yang dia anti penuaan, sehingga perempuan untuk supaya tidak terlihat tua dia harus mengkonsumsi atau melakukan perawatan tertentu begitu. Sehingga banyak sekali upaya-upaya yang yang menarik perempuan untuk terjebak dalam budaya-budaya massa yang memang disengaja supaya perempuan tidak merasa tidak cukup dengan dirinya sendiri. Untuk sampai kepada citra perempuan sempurna yang merupakan sebuah halusinasi. Terus juga dari segi dia juga Naomi mengatakan membahas juga tentang bagaimana keterlibatan agama. Cuman agama yang disinggung di sini adalah agama Yahudi Kristen. Bagaimana di masa lalu agama-agama patriarki itu memposisikan perempuan itu lebih lemah dibandingkan laki-laki, sehingga seolah-olah perempuan berhak untuk ditindas, bagaimana perempuan dianggap sebagai pajangan, bagaimana perempuan tidak memiliki hak atas tubuhnya, bagaimana perempuan dalam tidak boleh atau harus mengontrol seksualitasnya, karena seolah-olah perempuan itu dengan vaginanya itu tidak akan pernah puas gitu, sehingga perempuan harus mengkontrol itu, sehingga perempuan dibuat malu dengan seksualitasnya dan lain sebagainya, sehingga agama-agama yang patriarki itu atau paradigma atau pemahaman agama yang patriarki itu membuat perempuan itu membelenggu dirinya sendiri. Itu adalah upaya-upaya bagaimana keterlibatan agama juga memberikan sumbangsi terhadap lahirnya mitos kecantikan. Terus bagaimana juga dalam seks misalnya banyaknya perempuan-perempuan atau seperti masokis misalnya, bagaimana dalam pornografi perempuan dijadikan sebagai objek. Seperti misalnya perempuan harus telanjang, perempuan dijadikan sebagai iklan dalam obat kuat dan lain sebagainya. Dan banyak sekali citra-citra perempuan yang di image atau dicitrakan itu hanya sebagai pemuas begitu. Itu juga membuktikan bahwa dalam segi seksualitas perempuan tidak atau hanya dijadikan sebagai alat pemuas begitu. Terus juga dari segi banyak hal di sini ada tentang seksualitas, tentang kekerasan juga, bagaimana kekerasan seksual itu memposisikan perempuan sebagai korban dengan efek ganda. Perempuan juga sebagai korban, namun di sisi lain dia juga dirugikan. Nah, dari semua mitos kecantikan itu, yang penting menurut Naomi Wolf adalah bahwa sebenarnya
mitos kecantikan itu bukan soal eh bukan kata Naomi Wolf ya, bukan soal saya berusaha untuk menggubrak kenyamanan perempuan, tetapi bagaimana kita membedakan antara paksaan dan keinginan. Bagaimana kita membedakan antara di sini dia mengatakannya sebagai mana ya tadi? Bentar ya. Tadi ada ketemu. Oh iya nih. Bentar. Bukan tentang bagaimana Naomi Wolf itu merusak atau mengganggu kenyamanan perempuan atau seolah-olah perempuan tidak boleh merasa cantik dan lain sebagainya. Bukan soal itu. Tetapi bagaimana perjuangan sebenarnya adalah kita membedakan mana yang berbeda antara rasa sakit dan kesenangan. Kita tahu mana yang tidak nyaman terhadap diri kita, mana yang itu merupakan sebuah kebebasan dan mana yang merupakan paksaan. Sama seperti untuk menampilkan sesuatu, bukan berarti ketika perempuan itu memilih dirinya untuk berpenampilan seperti apapun, itu sesuatu yang salah, tidak. Tetapi kita harus tahu mana yang sebenarnya itu merupakan sebuah kesenangan kita, mana yang merupakan sebuah paksaan. Sehingga seperti misalnya tadi kita berusaha diet untuk sampai kepada citra yang sempurna, itu sesuatu yang salah. Kenapa? Karena kita bergerak atau kita berubah bukan karena berusaha untuk sehat atau apapun untuk demi diri kita sendiri, melainkan kita hanya diperdaya oleh kepentingan-kepentingan yang lain. Itu terus juga menurut Naomi Wolf, perempuan itu setidaknya kita menggubrak atau merubah makna dari mitos kecantikan itu menjadi sebuah makna yang baru atau makna yang lebih berarti. Yakni bagaimana perempuan itu bisa tampil atau menjadi dirinya sendiri, tampil sebagaimana ia ingin dilihat dan agar didengar sebagaimana ia layak untuk didengar. Sehingga kita tidak membutuhkan validasi-validasi yang lain untuk menunjukkan bahwa diri kita adalah perempuan dan diri kita adalah sempurna sebagaimana kita dilahir begitu. Terus juga banyak sekali sebenarnya dan kajian-kajian tentang mitos kecantikan ini sangat banyak dan sangat saya sarankan untuk teman-teman membeli atau setidaknya membaca buku ini baik dalam versi yang terjemahan atau maupun dalam versi yang utuh, versi yang bahasa Inggris. Jadi inti dari The Beauty Myth atau mitos kecantikan, bagaimana kalau dalam bukunya itu The Beauty Myth, How Image of Beauty Are Used Against Women, bagaimana kecantikan itu digunakan untuk melawan perempuan. Kecantikan itu, keindahan itu tidak lahir sebagai sesuatu yang paten, melainkan itu dinamis dan setiap saat akan terus berubah. Dan bagaimana kita memahami kecantikan tidak sebagai tidak sebagai senjata untuk melemahkan perempuan, tetapi justru kecantikan itu merupakan sesuatu yang terus berubah dan itu dimiliki oleh setiap perempuan sebagai sebuah estetika bahwa setiap orang itu unik dan berbeda. Sehingga kita sebagai perempuan seharusnya menyadari bahwa setidaknya kita sadar bahwa kita tidak ingin diperdaya untuk menentukan apa yang ingin kita tunjukkan, apa yang ingin kita lakukan, itu berdasarkan dari validasi di luar diri kita. Sehingga kita tidak diperdaya oleh industrialisasi kecantikan, kosmetik, dan lain sebagainya. Mungkin yang paling marak sekarang adalah bagaimana kita berusaha untuk putih misalnya, sehingga kita mengkonsumsi banyak sekali kolagen, suntik putih, dan lain sebagainya. Yang itu memiliki dampak jangka panjang terhadap tubuh kita. Padahal sebenarnya kalau kita melihat secara medis, pigmen kulit itu tidak akan pernah berubah. Dalam artian bahwa dia mungkin bisa berubah beberapa waktu atau sementara, tetapi pigmen yang benar itu atau yang sesungguhnya dalam tubuh kita itu sesuai dengan kulit kita. Bagaimana misalnya kalau kalau saya baca di medis itu seperti kulit paha gitu, itu adalah warna alami dari tubuh kita. Jadi mentok itu batas maksimalnya, gak usah dicek bar. Terus juga minum kolagen dalam batas kadar yang yang berlebihan, misalnya untuk sampai ke putih misalnya, itu juga membahayakan ginjal dan lain sebagainya, membahayakan diri kita. Diet yang berlebihan
Semua itu membahayakan. Makanya kenapa mitos kecantikan dianggap berbahaya, tidak hanya pada fisik tetapi juga psikologis ketika perempuan sudah tidak percaya diri dan merasa tidak pernah cukup sehingga mengejar hal-hal yang dianggap sebagai hantu, yaitu bagaimana hantu itu diciptakan oleh industri kecantikan. Mungkin itu. Selanjutnya mungkin kita diskusikan yang perlu didiskusikan. Yuk. Oke. Sekarang bulan April ya. Kemarin tuh sempat viral tren-tren di Instagram, utamanya itu tersedia sekarang kayak tren yang bisa diikutin banyak orang gitu. Nah, yang tren yang lagi viral sekarang itu tentang brand kecantikan yang dipakai. Ya, biasanya spill dari brand soap apa ya? Martin soap apa? Martin Pak? Paris kayak gitu, kayak Gucci, kayak lip gloss dan lain-lain lah. Brand-brand yang membuat yang apa yang biasa digunakan oleh para pengguna media sosial, utamanya di Instagram gitu. Dan sempat disinggung oleh salah satu komika dengan adanya tren tersebut. Lalu kita yang melihat story tersebut, apakah kita harus mengkomentari, wow, ternyata cantikmu begitu mahal ya, membutuhkan budget 5 jutaan ke atas gitu. Atau ya ingin direspon sedemikian gitu. Nah, tadi saya dari apa yang disampaikan pemantik barusan kayak timbul di benak saya tuh timbul sebenarnya cantik dan tampan itu siapa yang mempelopori memperkenalkan kata itu, istilah cantik dan tampan gitu. Soalnya gini, saya lihat ya berawal dari media sosial juga ya. Kemarin-kemarinnya kebetulan aktor ya artis juga ya yang banyak digemari sosok perempuan yakni Iqbal Ramadan ya sempat menggondrongkan rambut gitu. Terus adalah beberapa komentar yang bilang bahwasanya Iqbal dengan rambutnya yang gondrong bukan lagi tampan tapi lebih ke cantik gitu. Jadi maksud saya tuh cantik itu apakah mesti kepada sosok perempuan, perawakan perempuan kan enggak gitu. Soalnya dari data dari apa ya, bukan dari data maksudnya. Dari fenomena yang saya barusan jelaskan itu ternyata di dalam tubuh laki-laki itu juga terdapat sisi cantik. Ya kalau dilihat dari visualistik gitu. Begitu pula dengan perempuan. Saya sebutkan ya aktor juga Cynthia Mariska. Cynthia Mariska itu cantik, tapi dia karena apa ya mungkin keterbiasaannya gitu dengan perawakan yang tomboy gitu, sehingga jatuhnya bukan cantik tapi cakep, ganteng gitu. Nah dari kedua fenomena tersebut dari kenapa kok ada istilah cantik, kenapa kok ada istilah ganteng gitu. Kalau misalkan di dalam kedua jenis kelamin itu laki-laki dan perempuan memiliki apa ya, bukan kemiripan. Ya kemiripan bisa jadi gitu. Intinya ada di dalam cowok bisa ada unsur cantiknya juga, di dalam cewek bisa unsur cakepnya juga gitu. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, menurut saya tidak ada yang salah dengan brand-brand yang bermunculan sejak dahulu gitu. Yang namanya juga dagang pasti mengutamakan untung gitu. Yang jadi pertanyaan, kenapa perempuan tidak melakukan apa ya kayak tindakan untuk tidak melakukan bermake up gitu. Katakanlah gerakan tanpa make up gitu. Untuk ya untuk karena kan dari tadi contohnya ke brand-brand semua, untuk dibilang cantik harus putih dan untuk putih pakai brand ini gitu atau suntik putih gitu. Cobalah bagi pegiat-pegiat feminim gitu lakukan gerakan yang sedemikian gitu. Nah karena tadi ada istilah korban, maka pelakunya siapa? Korban.
perempuan itu adalah korban. Tadi kan ada narasi perempuan adalah korban gitu. Lalu pelakunya siapa? Itu saya bingung. Siapa pelakunya gitu? Masa laki-laki wong wong taraf kecantikan di berbagai belahan dunia itu berbeda kok. Kalau tampaknya India yang berewokan, yang tampaknya Arab Saudi yang hidungnya mancung pakai gamis, dan ya intinya setiap negara itu memiliki taraf kecantikan yang dan kegantengan yang berbeda-beda gitu. Tidak bisa dipukul rata. Lalu siapa yang harus disalahkan gitu? Ya, itu saja sih. Cek. Cek 1 2 1 2. Ya. Sebenarnya memang apa ya, sangat komplit ya ketika kita itu membahas tentang hal-hal yang berbau tentang perempuan. Karena seringkali hal-hal yang mungkin bagi seorang laki-laki itu dapat dilaksanakan dengan mudah atau simple, itu malah cenderung menjadi ribet di kalangan perempuan itu sendiri. Nah seperti itu sering ya kita jumpai mungkin dari segi penampilan. Segi penampilan ya kita sebagai laki-laki mungkin lebih dibilang itu kita lebih simple dalam berpenampilan ketimbang perempuan. Bukan pas semua laki-laki seperti itu enggak, cuma rata-rata. Rata-rata semua laki-laki dalam berpenampilan lebih simpel daripada perempuan. Atau mungkin yang sering kita jumpai ya bahwa setiap suami dan istri ketika ke undangan itu yang lebih dulu selesai beres-beres itu pasti sering suaminya. Bahkan kadang di konten-konten kreator itu kan sering kan kayak gitu. Perempuan masih disibukkan dengan menata dirinya, merias dirinya, disibukkan dengan hal-hal yang mungkin menjadi sebuah kewajiban bagi seorang perempuan untuk memenuhi standar yang ada dalam sebuah dinamika sosial yang seperti itu. Nah mungkin kata saya seperti itu menjadi apa ya istilahnya itu, menjadi mitos tersendiri dalam kecantikan. Menjadi mitos tersendiri dengan kecantikan karena seolah-olah manusia ketika ingin manusia perempuan ketika ingin keluar rumahnya, dia harus memenuhi standar seperti ini. Ketika perempuan itu ingin keluar, dia harus menggunakan baju yang bermerek seperti ini. Menggunakan mungkin polesan-polesan terhadap badannya, terhadap mukanya yang seperti ini. Nah itu seolah-olah kecantikan itu membuat wanita itu dengan sendirinya ribet. Seperti itu. Nah ini sebenarnya yang mengganjal juga ya bagi saya pribadi dengan hal-hal seperti itu. Karena memang justice sosial terhadap kaum perempuan sendiri. Terutama sesama perempuannya ya. Kadang laki-laki itu ya menilai perempuan itu ya tidak terlalu gimana ya. Mungkin hal-hal yang mengagumkan ya mungkin karena wanita itu cantik, tidak harus tentang hal-hal yang terlalu dalam. Akan tetapi mungkin kalau sesama perempuannya dia itu pasti saling lihat. Oh itu yang digunakan maskaranya merek ini. Bedak yang digunakan merek ini. Makanya dia itu cantik. Kan seperti itu kan. Sebegitu jelimetnya, begitu rumitnya seorang perempuan. Begitu ribetnya seorang perempuan dalam konteks sesama perempuannya sendiri. Sehingga antar perempuan menjudge dirinya yang cantik seperti ini. Seperti itu. Ya kita sebagai laki-laki tidak mau tahu kalian pakai apa. Terus apa ya? Terus hal-hal yang dilakukan sebelum kalian berangkat itu seperti apa? Laki-laki tidak tahu seperti itu. Yang tahunya itu laki-laki, perempuan sudah cantik. Yang tahu tentang karakter seperti itu wanitanya itu sendiri. Dan kadang sesama wanitanya itu sendiri malah cenderung saling ini cantik ini enggak, saling membanding-bandingkan dalam hal perempuannya itu sendiri. Terus juga ya yang sering kita temui juga bahwa periklanan yang menunjukkan bahwa memang
perempuan itu sering menjadi objek terhadap sebuah hal-hal yang menjadi sesuatu untuk kita pandang. Terus juga hal yang agak mengganjal juga bagi saya pribadi, ketika mungkin standar tersendiri yang dimiliki oleh kita masyarakat Indonesia itu tentang perempuan yang mungkin putih, tinggi, langsing, terus ya mancung terus dan semacamnya. Nah itu yang membuat kriteria itu seperti itu siapa? Itu yang mungkin perlu kita amini bersama, bahwa memang karakter cantik itu mungkin dibentuk karena pola sosial yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Standar wanita cantik itu seperti apa? Kenapa kok yang diiklankan itu wanita cantik ya kayak yang pemantik sebutkan tadi ya, yang berbentuk seolah-olah menjadi Barbie. Tinggi, langsing, terus mancung, putih, langsat dan semacamnya. Seolah-olah memang standar nasional wanita Indonesia yang cantik itu seperti itu. Nah, mungkin di sana juga ada peranan-peranan peran-peranan media, peran-peranan peran-peranan perekonomian juga khususnya untuk menjadikan perempuan itu sebagai objek. Bagaimana hal-hal seperti itu bisa dijangkau oleh perempuan itu sendiri, seperti itu. Ya mungkin itu dari saya. Tadi pertanyaan mulai dari cantik itu sejak kapan gitu. Kalau saya rasa istilah kecantikan itu sudah muncul bahkan sejak Plato ya. Karena sempat di sini ada kutipan dari Plato dalam simposiumnya mengatakan bahwa women have always suffered for beauty. Perempuan selalu menderita karena kecantikan. Cuman bagaimana kecantikan itu ada indeks kecantikan misalnya. Itu muncul sejak 1930-an. Bagaimana perempuan diperdaya, terutama itu sejalan dengan perkembangan revolusi industri. Jadi kalau revolusi industri waktu 1, 2, 3 itu enggak terlalu gitu kan. Karena memang masifnya media tidak semasif ketika revolusi industri 4.0 dan seterusnya gitu kan. Bagaimana permainan media massa, apalagi sekarang seperti media sudah secanggih ini, misalnya sudah banyak sekali metaverse dan lain sebagainya, sudah banyak sekali media yang justru memanfaatkan juga semakin memasifkan bagaimana mitos kecantikan itu memperdaya perempuan. Makanya keindahan kecantikan itu sebagai sebuah nilai itu sudah muncul sejak dulu. Cuman bagaimana dia kemudian dihegemoni menjadi sesuatu yang ekonomis dan dipegang oleh industri kecantikan untuk membuat produknya laku. Kecantikan medis ya, bagaimana orang merasa insecure sehingga operasi plastik dan lain sebagainya itu muncul sejak berkembangnya juga revolusi industri dan apa yang sudah katakan tadi ya. Terus juga tadi siapa pelakunya gitu kan. Kalau kita melihat bahwa kalau di sini sempat Naomi Wolf itu menyinggung bahwa pemerintah ya juga mengambil peran bagaimana melahirkan paradigma ilusi kecantikan. Atau misalnya begini, standar Indonesia itu seperti Pevita Pierce misalnya. Maka semua orang merasa bahwa aku ingin menjadi seperti dia. Misalnya juga dalam kontes kecantikan misalnya. Ada Miss Indonesia. Ya Ariel Tatum misalnya. Ada Miss Indonesia, Miss World dan lain sebagainya. Semuanya menggunakan indikator kecantikan. Itu juga salah satu yang membuat mitos kecantikan ini semakin kuat gitu kan. Bagaimana seolah cantik itu sebagai sesuatu yang seperti saya katakan tadi itu melekat dengan harga diri, sehingga perempuan itu harus cantik sehingga dia bernilai, sehingga cantik itu seperti mata uang. Kalau kamu jelek kamu nggak berharga gitu, seolah-olah begitu. Kenapa? Karena dinilainya, misalnya untuk terima kerja syarat pertama adalah good looking misalnya, seolah-olah ketika kamu tidak good looking kamu tidak punya apa-apa yang bisa diandalkan gitu. Namun ketika kamu cantik itu kamu memiliki nilai gitu. Itu yang kemudian membuat perempuan mengalami dilema. Kenapa? Karena itu masuk dalam sistem, terus juga masuk dalam paradigma pemikiran, sehingga perempuan seolah-olah dia berusaha untuk sampai ke titik itu supaya dia bisa bersaing, walaupun sejak awal persaingan itu tidak fair gitu.
Itu yang berkaitan dengan bagaimana hegemoni kecantikan itu muncul dan siapa saja yang terlibat. Yang terlibat juga laki-laki, kelembagaan laki-laki. Kenapa bisa begitu? Karena standar kecantikan itu menggunakan sudut pandang laki-laki. Misalnya begini, Ariel Tatum cantik. Siapa yang bilang cantik begitu? Rata-rata standarnya itu menggunakan standarnya laki-laki. Gitu. Seolah-olah yang tidak putih, yang tidak mancung, yang tidak lain sebagainya itu tidak cantik. Itu menggunakan standar siapa? Sudut pandang laki-laki. Yang digunakan oleh industri untuk membuat perempuan berusaha untuk sampai kepada indikator itu supaya dia seolah-olah didengar ketika dia cantik, seolah-olah dia berharga ketika dia cantik, seolah-olah dia dihormati ketika dia cantik begitu. Makanya katanya Naomi Wolf, kecantikan itu seperti sebuah ideologi. Dan ideologi kecantikan itu seolah-olah menjadi jalan pintas. Supaya perempuan itu dihormati, dihargai. Terus juga seolah-olah itu seperti placebo. Kita tahu placebo kan? Seolah-olah itu tidak ada sebenarnya. Cuman itu diyakini ada dan bekerja. Seperti yang kita inginkan. Sehingga ketika kita cantik, sehingga kita bisa meraih semuanya. Kita bisa dihargai, kita terlepas dari semua rasa takut, kita merasa dan lain sebagainya lah. Itu yang menurut Naomi Wolf itu sesuatu yang berbahaya. Kenapa? Karena ketika kita tidak sampai kepada fase itu juga berbahaya bagi fisik dan psikologis perempuan. Makanya sering sekali perempuan juga diberikan dua pilihan seolah-olah ketika dia cantik dia tidak boleh terlalu cerdas. Ketika dia tidak cantik maka dia harus cerdas. Sehingga seolah-olah perempuan tidak boleh meraih keduanya gitu. Sehingga kecantikan sendiri pun dimanipulasi, dihegemoni dan kecerdasan itu juga dibuat bagaimana perempuan itu tidak terlalu pintar. Supaya apa? Supaya mitos-mitos semacam ini, kelembagaan laki-laki atau bukan kelembagaan laki-laki ya. Perempuan bisa berani berbicara, terutama dalam memahami atau sadar terhadap situasi yang sedang ia alami. Bagaimana ia keluar dari kesadaran-kesadaran yang sebenarnya itu hanya ilusi. Dan itu juga di satu sisi dampak sosialnya, perempuan seringkali bersaing dengan perempuan lainnya untuk dikatakan lebih cantik. Itu yang berbahaya. Makanya katanya Naomi Wolf, sebenarnya perempuan atau sebenarnya perempuan selain itu tidak berbahaya bagi perempuan lainnya. Perempuan itu tidak berbahaya bagi perempuan lainnya. Kenapa? Karena sebenarnya kita sedang diadu domba. Sehingga untuk sampai kepada yang disebut dengan kecantikan yang sempurna. Sehingga seolah-olah kita berusaha untuk lebih dibandingkan yang lain. Kita seolah-olah dibuat berkompetisi untuk hal-hal yang sebenarnya itu hanya mitos. Gitu. Makanya kesadaran-kesadaran semacam itu yang menurut Naomi Wolf perlu digubrak atau perlu dirubah oleh perempuan. Minimal kita sadar terhadap diri kita dan tubuh kita. Sehingga kita tahu tadi katanya Naomi Wolf, kita tahu bedanya antara rasa sakit dan kesenangan. Mana yang cocok untuk diri kita, mana yang tidak. Mana itu paksaan, mana yang itu merupakan paksaan dan kebebasan. Itu kata Naomi Wolf. Sehingga kita tidak menilai kita tidak menilai kecantikan itu sebagai nilai dari perempuan. Sehingga seolah-olah ketika misalnya ada ras yang berbeda, kulit hitam dan kulit putih. Sehingga ketika dia sampai standarnya kulit putih misalnya, dia merasa bahwa nilainya 100 misalnya. Sehingga orang yang kulit berwarna dan kulit hitam misalnya dinilai tidak berharga atau dinilai underrated gitu. Karena dia tidak memiliki kecantikan yang generik yang dianggap sebagai satu-satunya dan dianggap sebagai nilai paten yang menunjukkan bahwa perempuan itu bernilai dan layak dihormati dan lain sebagainya. Itu sih. Terus tadi pertanyaan Akbar terkait kenapa perempuan make up-nya lama, terus kenapa perempuan lebih ribet dibandingkan laki-laki. Karena memang terutama di industri kecantikan sekarang ya, kita sadari bahwa sebenarnya skincare itu tidak hanya bagi perempuan, laki-laki juga banyak yang juga ribet ya. Cuman mungkin dari segi produk lebih banyak dan sadar atau tidak, kalau kita menggunakan sudut pandang ekonomi, semakin banyak produk, semakin banyak hal-hal yang dibutuhkan, itu juga semakin menaikkan profit dari perusahaan gitu kan. Semakin kita dihadapkan dengan berbagai macam merek kosmetik gitu. Dan ribet atau tidaknya sebenarnya
fleksibel, bukan fleksibel sih, relatif ya. Mungkin yang perempuan yang menggunakan banyak kosmetik karena merasa bahwa itu sebuah kebutuhan. Yang kalau dia tidak menggunakan itu, dia tidak merasa utuh atau tidak merasa percaya diri. Mungkin bisa jadi begitu. Atau bisa jadi juga karena candu atau sesuatu yang butuh, misalnya saya kulit kering, maka saya membutuhkan moisturizer misalnya untuk melembabkan. Bisa jadi begitu. Karena kebutuhan kulit setiap manusia itu berbeda. Bisa jadi begitu. Jadi banyak hal, cuman yang penting adalah bagaimana kita harus selektif. Terutama dalam memilih produk yang sekiranya itu tidak membahayakan terhadap tubuh kita. Dan tidak memaksakan. Karena tadi keindahan atau kecantikan itu ada daripada setiap orang. Justru kalau saya menggunakan sudut pandang subjektif pribadi, saya katakan bahwa kita menggunakan satu barometer empiris untuk menilai sebuah keindahan yang sebenarnya itu tidak satu. Kita hanya menggunakan satu indera untuk menilai sebuah keindahan. Padahal keindahan pun punya banyak wajah, gitu kan. Dia muncul ketika misalnya ada seseorang yang mungkin dia tidak cantik ketika dalam sudut sekian misalnya, tapi kita sadari semakin hari semakin cantik gitu. Dia punya sisi cantik yang berbeda, sehingga tidak ada satu barometer yang tetap untuk menilai seorang itu cantik atau tidak, gitu. Jadi keindahan itu sifatnya dinamis dan terus berubah. Itu sih, semoga menjawab. Sekali lagi selamat Hari Kartini, dan semoga sebagaimana juga Kartini atau spirit yang dibawa oleh Kartini, yakni bahwa kebebasan yang sebenarnya itu adalah bagaimana kita bisa berpikir terbuka sehingga kita tidak mudah diperdaya oleh hal-hal yang pertama di luar kehendak kita atau hal-hal yang sebenarnya tidak seharusnya kita pikirkan sehingga kita tidak progresif. Dan salah satu senjata yang bisa kita gunakan adalah pengetahuan. Jadi berbanyaklah belajar, berbanyaklah kita menambah wawasan sehingga kita tahu mana yang benar mana yang tidak. Karena sekali lagi kebenaran dan kebaikan itu tidak atau lahir tanpa gender, sehingga itu menjadi satu poin untuk kita menilai bahwa segala hal kita harus melihatnya dalam sudut pandang yang netral, bahwa baik atau tidak, benar atau salah itu perkara kemanusiaan, bukan terkait apakah dia perempuan atau laki-laki, dia cantik atau tidak dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya sarankan teman-teman untuk membaca buku ini karena sangat menarik sekali, terutama di poin-poin terakhir, di bab-bab terakhir. Naomi Wolf banyak sekali memberikan gambaran-gambaran apa yang seharusnya yang memotivasi perempuan agar perempuan lebih open mind dan lebih sadar terhadap bagaimana kita tidak terjebak dalam ilusi-ilusi kecantikan atau mitos kecantikan. Itu jadi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.